Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah yang diambil dari karya Karsa dari tulisannya Representatif. Sebuah kisah yang berjudul Penghuni Minimarket Baru. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Buat teman-teman yang pengen membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kelanjutan dari kisah ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Malam itu Rima, Lucky, Bagas, dan Santi memutuskan untuk berkumpul di rumah Rima untuk mencoba menemukan cara menghadapi hal-hal aneh yang terus menimpa mereka. Mereka merasa cemas, terutama setelah beberapa hari terakhir mendengar suara-suara aneh bahkan saat jauh dari minimarket. Sumpah, kemarin malam gue lihat bayangan di pojok kamar gue kira cuma halusinasi, tapi makin lama makin jelas bentuknya, kata Lucky suaranya bergetar saat ia menceritakan pengalaman anehnya. Santi menimpali dengan suara berbisik seolah takut didengar. Iya, gue juga ngerasa ada yang aneh. Semalam gue lihat ada anak kecil berdiri di halaman rumah. Waktu gue lihat lebih dekat, matanya kosong, tapi gak lama dia hilang begitu aja. Rima mendengarkan dengan hati berdebar. Sebenarnya ia juga merasakan kehadiran gadis itu dalam setiap langkahnya, terutama saat ia sendiri. Bahkan ketika ia memakai masker sapu tangan yang memberinya rasa aman, gadis itu tetap muncul di sudut-sudut pandangannya, kadang di bayangan cermin atau samar-samar di pinggir jalan saat ia pulang malam. Tadi sore, Rima berkata pelan, waktu gue pakai sapu tangan ini lagi, gue sempat lihat gadis itu berdiri di pojokan, cuma tatapannya beda, kayak dia lagi marah atau gak suka. Gue gak tahu harus gimana lagi. Bagas yang biasanya paling skeptis kini mulai tampak ketakutan. Kita harus ngelakuin sesuatu. Gua gak mau terus-terusan diikutin sama sosok itu, katanya menghela nafas. Tiba-tiba lampu di rumah Rima berkelip-kelip sebelum padam sepenuhnya, membuat mereka semua menjerit kaget. Gelap menyelimuti ruangan dan hanya ada cahaya ponsel yang berpendar-pendar di tangan mereka. Ini pasti dia, bisik Santi ketakutan menggenggam tangan Rima. Dalam remang cahaya ponsel mereka mendengar sesuatu bergerak di luar jendela. Suara langkah kecil yang berderap pelan tapi pasti mendekat dari arah pekarangan rumah. Suara itu berhenti tepat di depan pintu, lalu ada ketukan perlahan. 1, 2, 3 ketukan meninggalkan gema yang menembus sunyi malam. Dengan tangan bergetar, Bagas memberanikan diri mendekati pintu, lalu mengintip dari lubang intip kecil. Namun wajahnya tiba-tiba berubah pucat dan ia menjauh dengan langkah gontai. Matanya tidak berkedip, seolah-olah baru melihat sesuatu yang tidak terduga. Ada dia di luar, gumamnya dengan suara bergetar. Rima memberanikan diri untuk melihat, dan yang ia lihat di balik pintu membuat jantungnya berhenti. Gadis kecil itu berdiri di sana, wajahnya tampak jelas, dengan senyum yang tipis namun menyeramkan. Tangan kecilnya terulur ke arah lubang intip, seolah ingin menggapai Rima. Ia berbisik pelan, namun suara itu terdengar jelas di telinga Rima. Jangan tinggalkan aku. Rima tersentak mundur, menggenggam sapu tangan di wajahnya lebih erat. Hawa dingin mulai merayap ke dalam rumah dan tiba-tiba mereka semua mendengar suara tawa pelan yang semakin lama semakin keras. Suara itu datang dari setiap sudut, mengelilingi mereka, memenuhi ruangan. Dia di dalam rumah ini, desis Lucky sambil mundur. Mereka berempat merapatkan diri dalam lingkaran, masing-masing mereka kehadiran gadis itu semakin dekat. Dalam kegelapan, mereka mulai melihat sosoknya melintas dari sudut mata, bergerak cepat ke arah mereka. Namun setiap kali mereka mencoba menoleh, sosok itu hilang. Akhirnya Rima memberanikan diri untuk bicara kepada sosok gadis itu, meski suaranya bergetar. Kamu mau apa dari kami? Suara tawa itu tiba-tiba berhenti dan keheningan menyelimuti ruangan
Dari kegelapan muncul suara pelan, hampir seperti bisikan di telinga Rima. "Kalian sudah ambil sesuatu dariku, kalian harus kembalikan." Rima bingung, ia tidak mengerti apa yang dimaksud gadis itu. "Ambil? Apa maksudmu? Kami gak ngambil apapun darimu." Namun gadis itu hanya tersenyum samar, lalu perlahan-lahan mendekat. Dengan mata yang tidak pernah berkedip, Rima merasakan hawa dingin semakin pekat saat sosok gadis itu mendekat, seolah udara di sekitar menyempit, mencekik mereka. "Tolong aku," bisik gadis itu kini dengan suara yang penuh penderitaan. Tubuhnya mulai tampak memudar, namun sebelum menghilang sepenuhnya, ia mengarahkan pandangan kosongnya ke sapu tangan di wajah Rima dengan sorot mata yang penuh arti. Rima tercengang, merasakan sesuatu yang aneh menyelimuti sapu tangan itu. Ingatan Dokter Ida kembali muncul di benaknya tentang energi yang tertinggal pada benda-benda tertentu, dan tiba-tiba saja ia sadar. Gadis ini ingin sapu tangan itu. Sapu tangan yang selalu ia bawa, yang konon merupakan peninggalan dari neneknya. Tetapi apa hubungannya dengan gadis kecil itu? Kalian harus pergi ke tempat itu." Tiba-tiba gadis itu berbisik sambil menunjuk ke arah jendela yang menunjukkan jalan menuju minimarket tempat semua ini bermula. Bagas yang merasa frustasi akhirnya berkata, "Gue setuju, kita harus ke minimarket itu sekarang juga dan cari tahu ada apa sebenarnya. Gak bisa terus-terusan kayak begini." Dengan rasa takut namun tekad yang besar, mereka akhirnya memberanikan diri menuju minimarket. Dalam perjalanan, Rima merasakan semakin kuatnya tarikan pada sapu tangan di wajahnya, seolah-olah benda itu hidup, berdenyut dengan energi yang semakin besar. Sesampainya di minimarket, suasana malam itu begitu sunyi dan gelap. Rima, Lucky, Bagas dan Santi memasuki minimarket dengan pelan, dan mereka langsung menuju gudang tempat gadis kecil itu muncul pertama kali. Rima membuka sapu tangan dari wajahnya, lalu memegangnya dengan erat di tangan. Tiba-tiba terdengar suara langkah kecil yang mendekat, dan sosok gadis kecil itu muncul lagi di hadapan mereka. Kali ini tatapannya bukan lagi kosong atau marah, melainkan penuh rasa sakit dan harapan. "Benda itu milikku," katanya sambil menunjuk sapu tangan di tangan Rima. Tanpa pikir panjang, Rima mengulurkan sapu tangan itu pada gadis kecil tersebut. Saat gadis itu menyentuhnya, ruangan dipenuhi cahaya redup. Gadis kecil itu tersenyum tipis dan perlahan tubuhnya memudar, bersama dengan sapu tangan yang kini berubah menjadi debu halus, meninggalkan aroma bunga melati yang samar-samar menguar di udara. "Aku bisa pulang sekarang. Terima kasih," bisik gadis kecil itu sebelum menghilang sepenuhnya. Sejak malam itu gangguan-gangguan aneh lenyap, minimarket itu kembali tenang, dan Rima merasa beban di dadanya telah terangkat. Ia tidak lagi merasakan ketergantungan pada sapu tangan itu, seolah-olah seluruh bayangan gelap telah pergi bersamaan dengan kepergian gadis kecil itu. Namun tiap kali Rima melewati minimarket itu, ia selalu teringat pada gadis kecil tersebut, dan hatinya berbisik bahwa cerita mereka tidak akan pernah ia lupakan, menjadi bayangan yang akan terus membayangi ingatannya selamanya. Seiring berjalannya waktu, Rima dan teman-temannya mulai bisa kembali hidup normal. Namun ada perasaan aneh yang terus menggelayuti Rima, meskipun sapu tangannya sudah hilang bersama dengan kepergian gadis kecil itu. Ada kehadiran yang tidak kasat mata, yang seolah-olah terus mengintai dari kejauhan, memperhatikan setiap langkahnya. Malam itu saat Rima sedang bersiap tidur, ia mendengar suara ketukan pelan dari arah jendela kamar. Hawa dingin tiba-tiba menyelimuti ruangan, membuat bulu kuduknya berdiri. Dengan jantung berdegup kencang, ia memberanikan diri membuka tirai jendela. Di luar, berdiri sosok gadis kecil itu lagi. Namun kali ini wajahnya tidak lagi seperti sebelumnya. Kulitnya pucat, matanya hitam legam, dan senyum dingin menghiasi wajahnya. Tanpa berkata apa-apa, gadis itu mengangkat tangan dan menunjuk langsung ke arah Rima. Jari-jarinya yang kecil dan rapuh tampak kurus dan menyeramkan. Dalam sekejap, wajahnya menghilang, seperti kabut yang terbawa angin malam. Rima terbangun dengan nafas ternganga. Ternyata itu hanya mimpi, atau begitulah yang ia harapkan. Namun mimpinya terasa begitu nyata dan membuat perasaannya kacau. Sepanjang hari ia tidak bisa fokus pada pekerjaan, dan setiap sudut minimarket yang ia lewati membuatnya merasa diawasi. Tatapan kosong gadis kecil itu seolah menembus pikirannya, mengguncang ketenangan yang berusaha ia pertahankan.
Keesokan harinya Rima menceritakan mimpinya pada Santi yang kini juga merasa tidak nyaman dengan kehadiran yang terus mengusik mereka. Rasanya seperti ada yang gak selesai, San. Walaupun sapu tangan itu udah hilang, tapi sosok dia kayaknya masih belum pergi dari hidup kita, kata Rima dengan suara rendah. Gue juga merasakannya. Tadi malam gue dengar suara anak kecil tertawa, padahal di rumah gak ada siapa-siapa. Santi bergidik, seolah bisa merasakan kehadiran gadis itu di dekat mereka. Bagas yang datang belakangan dan mendengar percakapan mereka menyarankan sesuatu yang tidak terduga. Gue dengar kalau ada paranormal yang bisa bantu menyelesaikan urusan kayak gini. Gimana kalau kita coba konsultasi? Meski ragu, akhirnya mereka setuju. Hari itu juga mereka menghubungi seseorang paranormal yang dikenal bisa berkomunikasi dengan arwah. Namanya Pak Surya. Pria berumur sekitar 60 tahun dengan mata tajam yang menyiratkan banyak pengalaman. Malam itu Pak Surya datang ke minimarket tempat mereka bekerja. Ia segera meminta semua orang untuk berkumpul di area gudang. Tempat pertama kali Rima melihat sosok gadis itu. Dengan hikmat Pak Surya mulai menggumamkan doa-doa, memohon izin untuk berbicara dengan arwah yang masih bersemayam di tempat itu. Setelah beberapa saat, hawa di sekitar gudang berubah menjadi sangat dingin, dan suara berbisik pelan mulai terdengar seolah-olah berasal dari dinding dan lantai. Pak Surya membuka matanya dan menatap mereka dengan wajah serius. Dia, anak itu, bukan sekedar arwah biasa, kata Pak Surya dengan nada rendah. Roh ini terikat pada sesuatu yang lebih gelap. Kalian pasti mengambil atau memindahkan sesuatu yang menyimpan kenangan atau energi kuat dari masa lalunya. Rima terdiam, lalu teringat dengan sapu tangan itu. Tapi sapu tangan itu sudah hilang. Bukankah dengan memberikannya dia seharusnya sudah tenang? Pak Surya menggeleng pelan. Tidak sesederhana itu. Gadis ini bukan hanya terikat pada sapu tangan itu, tapi juga pada bangunan ini, pada tempat ini, di mana ia berakhir. Luki yang mendengar kata-kata itu mulai tampak gelisah. Maksud Bapak, anak itu meninggal di sini? Pak Surya mengangguk. Dulu tempat ini bukan minimarket. Ini rumah seorang wanita tua yang sering merawat anak-anak jalanan. Gadis itu salah satu yang diasuhnya. Tapi ada suatu malam, sesuatu terjadi. Anak-anak lain tidak pernah melihatnya lagi setelah malam itu. Sejak saat itu, bangunan ini seolah menyimpan bayangan gadis itu. Rima dan yang lainnya merasa ngeri mendengar cerita itu. Tiba-tiba suara langkah kaki kecil terdengar dari balik rak-rak minimarket. Semakin lama semakin mendekat ke arah mereka. Pak Surya memejamkan matanya lalu berbisik. Dia di sini. Dia ingin kalian tahu apa yang sebenarnya terjadi. Dalam sekejap suasana minimarket berubah. Rima dan teman-temannya merasa seperti dibawa kembali ke masa lalu. Mereka melihat bayangan seorang wanita tua yang sedang memegang tangan kecil gadis itu, membawanya ke sebuah ruangan di belakang. Gadis kecil itu tampak ketakutan namun tidak berdaya. Rima merasa tubuhnya menggigil saat melihat bayangan yang tidak bisa ia sentuh. Gadis kecil itu berusaha meronta, berteriak, namun suara teriakan itu terendam. Seperti terhisap ke dalam dinding. Dalam sekejap ruangan itu kembali gelap, dan sosok wanita tua tersebut menghilang, meninggalkan kesunyian yang begitu mencekam. Pak Surya membuka mata dan menarik nafas panjang. Itu sebabnya ia terjebak di sini. Gadis kecil itu dibunuh dengan kejam di tempat ini. Roh dan kenangannya menyatu dengan bangunan ini. Tidak akan bisa tenang sampai ia menemukan keadilan. Rima merasa matanya berkaca-kaca. Apa yang bisa kami lakukan? Pak Surya terdiam sejenak lalu berkata, kalian harus meminta maaf padanya. Kalian telah mengusik tempat ini, mengambil barang-barang yang menyimpan kenangan terakhirnya. Mintalah maaf dan janjilah untuk tidak mengganggu kenangannya lagi. Dengan perasaan bersalah, Rima dan teman-temannya menghadap ke sudut gudang, tempat di mana sosok gadis itu muncul pertama kali. Mereka menunduk, lalu bergantian berbicara dengan suara rendah, meminta maaf dan berharap gadis itu bisa menemukan kedamaian. Setelah beberapa saat, udara di sekitar mereka mulai terasa lebih ringan. Namun sebelum pergi, Rima mendengar suara pelan dari belakangnya, suara gadis kecil yang familiar. Terima kasih sudah mau mendengarkanku. Dan dengan itu minimarket kembali sunyi. Keesokan harinya mereka semua merasa lega, seolah-olah beban berat telah terangkat. Namun Rima tidak bisa sepenuhnya melupakan tatapan gadis kecil itu.
Setiap kali ia melewati minimarket itu, ia selalu merasa ada yang memperhatikan dari sudut ruangan. Sebuah kehadiran yang tidak lagi menyeramkan, melainkan lebih seperti seorang pengamat yang memastikan tidak ada yang mengusik ketenangannya. Gadis kecil itu akhirnya menemukan ketenangan, namun kenangan dan bayangan dari malam-malam penuh teror itu tetap menjadi bagian dari ingatan Rima dan teman-temannya selamanya. Setelah malam ritual bersama Pak Surya itu, minimarket terasa tenang untuk beberapa waktu. Namun perasaan ganjil tidak sepenuhnya hilang dari hati Rima. Setiap kali ia kembali ke sana, ada semacam keanehan. Seolah-olah ruangan itu menyimpan sesuatu yang belum selesai. Mimpi buruk masih sering menghantuinya, terutama saat ia sendirian di malam hari. Suatu malam saat sedang menata barang di rak, Rima menemukan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Di sudut gudang, ia melihat secari kain yang sudah lusuh dan usang. Bukan kain biasa, itu sapu tangan yang selama ini selalu ia bawa dan yang ia pikir sudah menghilang bersama dengan kepergian gadis kecil itu. Jantungnya berdegup kencang saat ia mendekati sapu tangan itu. Bagaimana bisa? Ini ada di sini lagi. Perlahan ia meraih sapu tangan itu dan menyentuhnya dengan tangan gemetar. Ketika tangannya menyentuh kain, hawa dingin tiba-tiba menyelimuti sekujur tubuhnya dan ia merasakan sesuatu yang mengerikan. Sapu tangan itu terasa lebih berat dari sebelumnya, seolah ada energi gelap yang menyelimutinya. Rima mencoba melepaskannya, namun sapu tangan itu seakan menempel di tangannya, tidak bisa lepas. Dalam kepanikan, Rima berlari keluar dari gudang dan menuju kasir, berharap ada seseorang di sana yang bisa membantunya. Namun saat tiba di kasir, minimarket sudah kosong. Luki, Santi, dan Bagas tidak ada di sana. Padahal mereka semua seharusnya sedang bekerja malam itu. Tiba-tiba lampu minimarket berkedip-kedip, lalu padam. Dalam kegelapan yang total, Rima mendengar suara langkah kecil dan suara tawa yang pelan dan menakutkan, seperti suara gadis kecil itu. Suara itu terdengar semakin dekat, seolah berjalan mendekat dari arah rak-rak. "Siapa di sana?" teriak Rima dengan suara gemetar, mencoba mencari cahaya dengan ponselnya, namun layar ponselnya mati total, tidak mau menyala. Di tengah kegelapan, sapu tangan di tangannya terasa semakin dingin, seakan-akan ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Di balik rak muncul bayangan gadis kecil itu lagi, wajahnya pucat, dengan mata kosong yang menatap langsung ke arah Rima. Gadis itu tidak berkata-kata, hanya menatapnya dengan tatapan penuh amarah dan rasa sakit. Perlahan-lahan gadis kecil itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah sapu tangan yang masih menempel erat di tangan Rima. Rima mulai panik, mencoba berbicara. "Aku sudah minta maaf, aku sudah berusaha membantumu." Namun gadis itu tidak menunjukkan tanda-tanda akan pergi. Ia malah semakin mendekat dan saat jaraknya hanya beberapa langkah dari Rima, hawa dingin semakin pekat, membuat nafas Rima terasa berat. "Ada yang belum kau kembalikan," suara gadis itu berbisik, tapi terdengar jelas di telinga Rima. "Aku ingin yang kau sembunyikan selama ini." Rima bingung, mencoba memahami maksudnya, tapi kemudian ingatan-ingatan masa kecilnya mulai bermunculan tentang kebiasaannya menyukai sapu tangan, kebiasaan yang sudah ia bawa sejak dulu. Ia teringat sapu tangan itu pernah menjadi milik neneknya, dan ia selalu merasa nyaman mengenakannya. Namun semakin ia memikirkannya, semakin ingatan yang menyeramkan muncul di benaknya. Neneknya dulu adalah satu-satunya orang yang mengenal rumah tua itu. Rumah yang kini menjadi minimarket. Ketika Rima masih kecil, neneknya pernah berbisik bahwa sapu tangan itu harus selalu dijaga karena ia menyimpan sesuatu, tapi tidak pernah bertanya lebih jauh. Tanpa sadar, Rima mulai merasakan sesuatu yang aneh dengan sapu tangan itu. Kain itu tidak lagi terasa berat, melainkan juga berdenyut, seperti ada energi yang terperangkap di dalamnya. "Ada apa dengan sapu tangan ini?" Rima bertanya pada dirinya sendiri, mengingat peringatan Pak Surya tentang benda-benda yang bisa menyimpan energi dari masa lalu. Gadis kecil itu semakin dekat, dan tatapan matanya semakin tajam. "Kembalikan bagian diriku," bisiknya lagi, suaranya penuh rasa putus asa. Rima tersentak. "Bagian dirimu?" Lalu tiba-tiba menyadari sesuatu yang mengerikan. Neneknya pernah bekerja di panti asuhan di mana gadis kecil itu pernah tinggal. Sapu tangan itu mungkin saja milik gadis itu dulu. Ingatan itu datang seperti kilatan petir, membuat Rima menggigil ketakutan.
gadis kecil itu mulai mengulurkan tangannya ke arah sapu tangan yang Rima pegang, seolah-olah ingin meraih dan menyatukan dirinya kembali. Dalam kepanikan, Rima mencoba melempar sapu tangan itu ke lantai, tetapi kain itu seolah-olah masih terikat erat di tangannya. Tidak bisa lepas. Dengan air mata yang mulai mengalir, Rima berteriak, aku tidak tahu bahwa ini milikmu." Gadis kecil itu tersenyum samar, sebuah senyum yang dingin dan menyeramkan. "Sekarang kau tahu, kembalikan aku." Rima merasakan sapu tangan itu mulai menyatu dengan kulitnya, semakin terasa dingin, bahkan menimbulkan rasa sakit. Tidak punya pilihan lain, Rima mulai menggali ke dalam ingatannya tentang sapu tangan itu, mencoba mengingat cara yang mungkin bisa mengembalikan sapu tangan itu pada si pemiliknya yang sebenarnya. Dengan ketakutan yang memuncak, ia mencoba berdoa, memohon ampun dan berharap gadis itu bisa menemukan kedamaian. Ia berteriak, "Aku mengembalikannya padamu. Aku mohon, biarkan aku pergi." Tiba-tiba suara raungan keras terdengar dari sapu tangan itu, dan kain itu mulai berkobar dengan api kecil yang seolah menyala tanpa sebab. Gadis kecil itu menjerit dengan suara melengking, lalu perlahan-lahan mulai menghilang bersamaan dengan nyala api pada sapu tangan itu. Rima hanya bisa terdiam, melihat bagaimana kain itu lenyap dalam kobaran api tanpa bekas, meninggalkan keheningan yang mencekam di minimarket. Setelah itu lampu-lampu kembali menyala dan Rima menyadari bahwa teman-temannya telah kembali berdiri dengan wajah cemas di dekat pintu gudang. "Rima, kamu gak apa-apa?" Lucky bertanya dengan panik. Rima menoleh, tubuhnya masih gemetar dan menjawab dengan suara lemah, Aku sudah mengembalikannya. Dia sudah pergi." Sejak malam itu Rima tidak pernah lagi merasa dihantui. Minimarket kembali seperti sedia kala dan tidak ada lagi penampakan atau suara-suara aneh yang mengganggu mereka. Namun ingatan tentang malam-malam penuh teror itu tetap tertinggal dalam benak Rima. Ia tahu bahwa dengan mengembalikan sapu tangan itu, ia telah menuntaskan dendam seorang gadis kecil yang hilang. Tapi rasa takutnya akan sosok yang mungkin masih mengawasi dari kejauhan tetap tinggal, menjadikannya sebuah bayangan gelap yang akan terus menghantui ingatannya selamanya. Rima terus-menerus diliputi kecemasan dan teror yang tidak pernah benar-benar hilang. Setiap malam bayangan gadis kecil itu seolah masih mengintainya di kegelapan. Matanya merah dan sembab, wajahnya semakin pucat karena kurang tidur selama berminggu-minggu. Suatu hari ketika Rima tidak lagi tahu harus berbuat apa, ia memutuskan mencari cara agar bisa tidur walau hanya sejenak. Saat itulah ia teringat pada Alika, seorang temannya yang bekerja di apotek, dan berpikiran untuk mencoba cara yang tidak biasa. Meskipun sedikit ragu, Rima akhirnya memberanikan diri bertemu Alika, berharap temannya itu bisa memberinya sesuatu yang bisa membantu. "Alika, aku butuh bantuan." Rima berkata pelan, tatapannya gelisah. "Bantuan apa, Rim?" Alika memandang Rima dengan curiga. "Kamu kelihatan gak sehat, kurang tidur ya?" Rima mengangguk dengan lesu. "Aku gak bisa tidur sama sekali. Setiap malam aku selalu merasa ada sesuatu yang mengawasi. Aku sudah coba berbagai cara, tapi gak ada yang berhasil." Alika terdiam sejenak, memperhatikan kondisi Rima yang tampak semakin memburuk. "Oke Rim, aku kasih beberapa obat tidur yang aman. Kamu coba konsumsi dulu, siapa tahu membantu." Namun Rima menggeleng, merasa putus asa. "Obat tidur biasa gak akan berhasil, Lik. Aku butuh sesuatu yang lebih kuat, sesuatu seperti kloroform." Alika terbelalak, terkejut mendengar permintaan itu. "Kloroform? Rima, kamu serius? Itu berbahaya kalau nggak dipakai dengan benar." Rima mengangguk, matanya menunjukkan kesungguhan yang mengkhawatirkan. "Aku cuma mau tidur nyenyak. Aku nggak kuat lagi, Lik. Bayangan itu terus muncul." Alika menghela nafas, bingung harus berbuat apa. Tapi melihat kondisi Rima yang semakin memburuk, akhirnya Alika memberinya sebotol kecil kloroform dengan sangat hati-hati. "Tapi dengar Rim, kamu harus pakai ini dengan hati-hati. Cuma beberapa tetes ya. Kamu basahi kain dan hirup sebentar saja. Jangan sampai berlebihan. Kloroform ini bisa bahaya kalau dosisnya kebanyakan," ujar Alika dengan nada tegas. Rima mengangguk pelan. "Aku ngerti, Lik. Terima kasih. Aku janji gak akan menyalahgunakannya." Dengan membawa botol kecil itu, Rima pulang dengan perasaan campur aduk. Malam harinya ketika ia tidak lagi sanggup menahan lelah, ia memutuskan untuk mencoba kloroform tersebut.
Rima mengambil sapu tangan bersih dari laci dan menuangkan beberapa tetes. Lalu perlahan-lahan ia menutup hidung dan mulutnya dengan kain itu. "Semoga ini berhasil," bisik Rima. Matanya mulai terasa berat, kamar mulai berputar-putar, pandangannya mengabur, hingga akhirnya ia benar-benar tertidur dalam tidur yang begitu dalam dan gelap. Namun tidur itu bukannya membawa ketenangan, justru ia mendapati dirinya berada dalam mimpi yang aneh dan menyeramkan. Ia merasa terperangkap di dalam minimarket yang kosong. Lampu-lampu berkedip dengan suara mendengung yang membuat bulu kuduknya meremang. Kemudian dari kejauhan ia mendengar suara gadis kecil itu lagi. Tertawa pelan, suara tawa yang semakin mendekat. Rima berusaha berlari, namun kakinya terasa kaku dan berat, seperti ada yang menariknya ke bawah. Dalam ketakutan yang memuncak, ia melihat sosok gadis kecil itu berdiri di ujung lorong minimarket. Matanya hitam legam, memancarkan tatapan dingin yang membuat darah Rima membeku. "Kenapa kau tidur, Rima?" Suara gadis itu terdengar melengking, memenuhi seluruh ruangan. "Kau pikir kau bisa kabur dariku?" Rima mencoba menjerit, namun suaranya hilang, tercekik ketakutan. Gadis kecil itu mendekat perlahan-lahan dan setiap langkahnya terdengar seperti gemuruh yang mengguncang seluruh bangunan. "Kembalikan nyawaku, Rima." Gadis itu berbisik dengan nada yang menyeramkan. Tangan kecilnya terulur, seolah ingin meraih Rima. Dalam keadaan setengah sadar, Rima tersentak bangun dari tidur. Tapi ketika ia membuka mata, ruangan di sekelilingnya tetap gelap dan dingin. Samar-samar ia menyadari bahwa ia masih memegang sapu tangan yang basah dengan kloroform di tangannya. Namun tubuhnya terlalu lemah untuk bergerak dan pandangannya masih kabur. Di tengah kegelapan, Rima merasa kehadiran sesuatu di samping tempat tidurnya. Dengan sisa-sisa kekuatannya, ia memalingkan wajah dan melihat sosok gadis kecil itu berdiri di ujung ranjang, mengawasinya dengan senyuman dingin. "Kau tidak akan bisa lari dariku, Rima," bisik gadis itu dengan suara yang memenuhi seluruh ruangan. "Tidurmu hanya membawaku lebih dekat." Rima ingin berteriak, ingin kabur, namun tubuhnya terasa lumpuh, tidak berdaya melawan rasa kantuk yang disebabkan oleh kloroform. Gadis kecil itu mendekat dan dengan jari-jari dinginnya ia menyentuh wajah Rima, membuat tubuh Rima bergetar ketakutan. Tiba-tiba Rima teringat pada pesan Pak Surya bahwa mungkin gadis kecil itu mencari pengganti, sebuah cara untuk mengakhiri deritanya dengan mengorbankan jiwa lain. Dan saat itulah Rima menyadari sesuatu yang mengerikan. Gadis itu tidak akan berhenti sampai ia mengambil Rima bersamanya, membawa Rima ke dunia yang gelap, tempat di mana arwahnya akan terjebak selamanya. "Jangan, tolong, jangan!" bisik Rima dengan nafas terputus-putus. Namun suara gadis itu semakin mendekat, berbisik di telinganya dengan nada yang dingin dan tajam. "Tidurlah Rima, biarkan aku mengambilmu." Rima mencoba melawan, tapi pandangannya semakin kabur dan tubuhnya terasa semakin lemah. Dalam sisa-sisa kesadarannya, ia hanya bisa berdoa, berharap ada yang bisa menyelamatkannya dari bayangan gelap yang ingin menariknya masuk ke dalam kegelapan tanpa akhir. Hingga akhirnya kesadarannya menghilang sepenuhnya, menyisakan kesunyian yang menakutkan di dalam kamar. Setelah malam penuh teror itu, Rima semakin merasa terjebak dalam lingkaran kegelapan yang tidak ada habisnya. Ia terus-menerus merasakan kehadiran gadis kecil itu, bahkan di siang hari. Setiap kali ia mencoba tidur, ia terbangun dengan keringat dingin, merasa seolah-olah bayangan itu masih ada di dekatnya, menantinya dengan senyuman menakutkan. Pikiran untuk menggunakan kloroform kembali terlintas di benaknya, namun kali ini ia tidak ingin melakukannya sendirian. Rima memutuskan untuk mendekati Nadim, kasir baru yang selama ini bersikap ramah padanya. Mungkin jika ia meminta bantuan Nadine, ia bisa tidur dengan lebih tenang. Nadine, bisa bantu aku?" Rima mendekati Nadine saat mereka berdua sedang istirahat di ruang ganti. Nadine tampak terkejut dengan nada putus asa dalam suara Rima. "Tentu Rima, ada apa?" Nadine mengernyitkan dahi, memperhatikan ekspresi gelisah Rima. Aku butuh sesuatu untuk tidur, sesuatu yang bisa membuatku terlelap tanpa mimpi buruk," Rima berkata, suaranya bergetar. "Tapi tolong, sebelum itu aku ingin kau memakai masker sapu tangan." "Masker? Kenapa?" Nadine bertanya bingung. "Karena aku khawatir kalau kloroform itu bisa terhirup olehmu. Aku tidak ingin terjadi apa-apa padamu." Nadine mengangguk meskipun masih merasa heran. Ia mengambil sapu tangan dari saku dan mengikatnya di wajahnya.
hanya menyisakan mata dan sedikit bagian wajahnya yang terlihat. Baiklah Rima, aku akan menggunakan sapu tangan ini. Rima kemudian mengeluarkan botol kloroform dan menjelaskan bagaimana cara menggunakannya dengan benar. Kamu hanya perlu beberapa tetes, cukup untuk membuatku tidur nyenyak. Rima mengelurkan sapu tangan yang sudah dibasahi kloroform ke Nadine. Apakah kamu yakin? Tanya Nadine, masih ragu. Aku sudah tidak kuat lagi. Jika ini bisa membuatku tidur tanpa mimpi buruk, aku mohon, lakukanlah. Rima memohon. Nadine menghela nafas panjang, merasakan ketulusan dalam suara Rima. Baiklah, tapi aku akan menjaga dirimu. Jika terjadi apa-apa, aku akan segera membangunkanmu. Dengan hati-hati Nadine menempelkan sapu tangan ke hidung dan mulut Rima. Sementara Rima memejamkan mata, ia merasa kantuk mulai menggerogoti dirinya, membawanya ke dalam pelukan malam yang dalam. Dalam benaknya, ia berharap dapat menemukan kedamaian yang hilang. Rima merasakan dunia sekelilingnya berputar sebelum akhirnya tertidur dengan lelap. Suara Nadine semakin menjauh dan rasa aman menyelimuti dirinya. Namun saat Rima terbangun, ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia membuka mata dan melihat sekelilingnya. Kamar masih gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang menyelinap masuk melalui tirai yang setengah terbuka. Namun perasaan aneh menyelimutinya. Rima merasa seolah-olah ada seseorang yang memperhatikannya. Ketika matanya beradaptasi dengan kegelapan, ia terperajat melihat sosok yang berdiri di dekatnya. Sebuah bayangan putih tampak di ujung tempat tidurnya. Seorang pocong dengan kain kafan yang terlihat lusuh. Sosok itu berdiri kaku, menatap Rima dengan mata kosong dan wajah yang tampak hampa. Rima berteriak, "Nadine!" Suaranya serak, namun tidak ada jawaban. Ia berusaha untuk bangkit, tapi tubuhnya terasa berat, seakan-akan ada beban yang menahannya. Sosok pocong itu bergerak sedikit dan Rima merasakan hawa dingin yang menyengat kulitnya. Kau tidak seharusnya tidur, Rima. Suara itu datang dari sosok di depannya, lembut tapi penuh dengan ketidakberdayaan. Tidur yang kamu cari akan mengikatmu. Rima semakin ketakutan, wajahnya pucat. Apa yang kau inginkan? Siapa kau? Bukan aku yang ingin sesuatu. Ini semua adalah kesalahanmu. Kau mengabaikan kami, Rima. Sosok itu menjelaskan, suaranya semakin lembut dan menenangkan meskipun terasa mengancam. Rima berusaha berdiri, tetapi kakinya tidak bisa digerakkan. Dalam kepanikannya ia berusaha mengingat saran Pak Surya bahwa arwah-arwah yang terperangkap seringkali mencari perhatian atau balasan. Jika kau mencari bantuan, aku ingin menolongmu. Rima mencoba berkata, suaranya bergetar. Apa yang bisa aku lakukan? Sosok pocong itu mendekat, wajahnya semakin jelas. Kembalikan aku ke tempatku, tempat di mana aku seharusnya berada. Rima merasakan jantungnya berdebar kencang. Tapi bagaimana caranya? Ia merasakan kepanikannya mulai mencengkeram. Panggil nama kami, hanya dengan cara itu kami bisa pergi. Suara pocong itu menjawab, wajahnya kini tampak semakin hampa. Tapi jika kau menolak, kami akan terus mengikutimu selamanya. Rima menatap pocong itu, merasa terjebak dalam ketakutan dan kegalauan. Dalam hatinya ia tahu bahwa ia harus melakukannya, bahwa ia harus memanggil nama gadis kecil itu dan merelakan segala sesuatunya. Baiklah, aku akan melakukannya. Aku akan memanggil namamu. Rima berusaha menguatkan dirinya, berusaha mengingat nama yang selama ini ia kenal. Namun sebelum ia sempat melakukannya, tiba-tiba pintu kamar terbuka. Nadine berlari masuk, wajahnya terlihat panik. Rima, kamu baik-baik saja? Aku mendengar teriakanmu. Begitu melihat sosok pocong itu, Nadine terkejut dan berhenti sejenak. Mulutnya terenganga. Apa itu? Sosok pocong itu berbalik, menatap Nadine dengan tajam. Dia juga akan terjebak jika kau tidak membantu. Rima merasakan hatinya bergetar. Nadine, kau harus pergi, jangan mendekat, teriaknya. Tetapi Nadine sudah terdiam, terlihat kaku di tempatnya berdiri. Dengan cepat Rima memanggil gadis kecil itu. Siapa namamu? Aku ingin membantumu. Tolong beritahu aku namamu. Sekelilingnya mulai bergetar dan hawa dingin semakin menyengat. Rima dapat merasakan kekuatan mengalir dari pocong itu. Seolah-olah ia berada di antara dua dunia, dunia hidup dan dunia yang terperangkap. Aku Lila. Suara lembut itu berbisik di telinga Rima. Kembalikan aku Rima, dan semua akan berakhir. Lila, aku manggilmu, aku ingin membantumu. Rima berteriak. Kembalilah ke tempatmu.
Ruang sekitar mereka bergetar dan Rima merasakan angin kencang berputar di sekelilingnya, seakan-akan sesuatu sedang berusaha menarik perhatian semua arwah yang terperangkap di sekitarnya. Dengan kekuatan yang tersisa, Rima berdoa, berharap agar Lila bisa mendapatkan kedamaian. Dalam sekejap sosok pocong itu menghilang, meninggalkan ruang yang kosong. Rima menatap Nadine yang kini terbangun dari kaku dan kebingungan. "Rima, apa yang terjadi?" Nadine bertanya, wajahnya pucat. "Tidak ada waktu untuk itu," jawab Rima, merasa lelah dan takut. "Kita harus pergi dari sini, sekarang." Mereka berlari keluar dari kamar, menjauh dari bayangan kelam yang mungkin masih mengawasi mereka. Rima tahu bahwa meskipun teror itu mungkin telah berlalu untuk saat ini, bayangan dari malam-malam yang menakutkan itu akan tetap mengingat mereka pada kehadiran yang selalu mengintai, dan pada gadis kecil yang kini sudah mendapatkan kedamaian yang ia cari. Rima dan Nadine berlari keluar dari ruangan, menuju ke bagian depan toko yang sepi. Suasana di luar malam itu terasa sunyi, hanya terdengar suara angin yang berdesir dan dedaunan yang bergetar. Ketika mereka mencapai pintu keluar, Rima berusaha menenangkan detak jantungnya yang masih berdebar kencang. "Rima, apa yang sebenarnya terjadi di dalam?" Nadine bertanya. Wajahnya masih pucat dan sedikit ketakutan. "Lila, gadis kecil itu," Rima mulai menjelaskan. "Dia terperangkap, Nadine. Aku tidak tahu kenapa, tapi dia memanggilku untuk membantunya. Dan sosok pocong itu semua bagian dari rasa sakit yang dia bawa." Nadine mengangguk, meskipun sulit untuk mempercayai semua yang telah terjadi. "Kita harus kembali ke toko ini besok pagi. Untuk memastikan semuanya aman, kita perlu melaporkan kejadian ini ke Pak Benny." Rima setuju. Keduanya berjalan keluar dari toko, dengan Nadine menyarankan agar mereka menghabiskan malam di rumah Rima. Mereka memutuskan untuk saling menjaga dan berbagi cerita agar rasa takut tidak mengganggu mereka lagi. Sesampainya di rumah Rima, mereka duduk di ruang tamu dan berbicara tentang apa yang terjadi. Rima menceritakan pengalamannya dengan Lila dan bagaimana ia berusaha untuk membantunya, sementara Nadine mendengarkan dengan seksama. Saat percakapan berlanjut, rasa ketakutan yang awalnya membelenggu Rima mulai sirna, digantikan oleh rasa lega dan harapan. "Kalau Lila sudah bisa pergi, berarti dia sudah mendapatkan ketenangan," Rima berkata, merasakan beban di hatinya sedikit berkurang. "Mungkin aku juga harus menemukan cara untuk mengatasi ketakutanku sendiri." Nadine tersenyum. "Kita bisa melakukannya bersama-sama. Kita sudah melalui ini berdua, dan kita tidak akan membiarkan apapun yang menghalangi kita." Malam itu mereka tidur dengan nyenyak tanpa mimpi buruk. Rima merasa seolah-olah Lila telah pergi, membawa semua rasa sakit dan ketakutan yang menyelimutinya. Dan meskipun ketakutan masih ada, Rima tahu bahwa ia tidak sendirian. Dia memiliki teman di sampingnya. Keesokan harinya mereka kembali ke toko dengan semangat baru. Saat memasuki minimarket yang sepi, suasana di dalamnya terasa berbeda. Tidak ada aura menyeramkan, tidak ada kehadiran yang menakutkan. Mereka membereskan barang-barang dan membersihkan area yang sebelumnya tampak angker. Saat bekerja, mereka terus bercanda dan tertawa, menciptakan momen-momen yang menyenangkan di tengah ingatan akan kegelapan. Ketika mereka menemukan sudut-sudut yang dulunya terasa menyeramkan, Rima teringat pada Lila dan berbisik, "Terima kasih telah membantuku menemukan ketenangan." Ia berharap gadis kecil itu akhirnya bisa beristirahat. Pak Benny datang dan terkejut melihat betapa cerianya Rima dan Nadine. "Kalian tampak lebih bersemangat hari ini. Apa yang terjadi?" tanyanya sambil tersenyum. "Kita hanya menemukan cara untuk menghadapi rasa takut kita, Pak," Rima menjawab dengan percaya diri. Hari itu berlalu dengan lancar dan Rima merasa lebih ringan. Ia menyadari bahwa meskipun ada hal-hal misterius dan menakutkan di dunia ini, ada juga harapan dan teman-teman yang siap mendukung satu sama lain. Ketika sore menjelang, Rima dan Nadine akhirnya menyelesaikan pekerjaan mereka. Keduanya merasa bangga telah berhasil menghadapi ketakutan dan menaklukkan rasa sakit yang selama ini mengganggu. Rima memutuskan untuk menyimpan sapu tangan yang biasa ia gunakan, sebagai pengingat bahwa ketakutan bisa dihadapi dan diselesaikan dengan keberanian. Sebelum pulang, Rima menatap ke arah toko yang telah menjadi saksi perjalanan mengerikan mereka. "Kita berhasil, Nadine. Kita berhasil," katanya mengingatkan diri sendiri bahwa kegelapan tidak akan pernah bisa menang jika ada cahaya persahabatan yang bersinar. Rima dan Nadine pulang dengan hati yang penuh, meninggalkan semua yang menakutkan di belakang mereka. Keduanya berjanji untuk selalu saling mendukung dan menjaga satu sama lain, apapun yang terjadi.
Dengan semangat baru dan tekad untuk menghadapi kehidupan, Rima tahu bahwa ia siap untuk melangkah maju. Dia akan melawan ketakutan yang pernah membelenggunya dan merayakan hidup dengan penuh harapan. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.